Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Utami dengan NIM 2011022059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan entitas bisnis. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi kreditur atau pemodal terhadap keadaan perusahaan dan dengan demikian dapat mencari cara-cara yang tepat untuk mendapatkan dana. Meskipun rasio-rasio keuangan merupakan alat yang sangat berguna, namun tetap ada kekurangan-kekurangan atau keterbatasan sehingga harus digunakan secara hati-hati. Rasio-rasio keuangan disusun dari data-data akuntansi, sedangkan data tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai macam cara dan bahkan bisa dimanipulasi. Manajemen juga harus berhati-hati dalam menilai apakah suatu rasio baik atau buruk dalam menyimpulkan penilaian atas suatu perusahaan berdasarkan suatu perangkat rasio-rasio. Apabila analisis rasio keuangan suatu perusahaan menunjukkan pola yang berbeda dengan norma-norma sektor industrinya, tidak berarti hal ini menunjukkan ada yang kurang beres dengan perusahaan tersebut. Sebaliknya, kesamaan dengan rasio-rasio sektor industri bersangkutan tidak menjamin bahwa perusahaan berjalan dengan normal dan dikelola dengan baik. Kelemahan analisis rasio. 1. Rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat tersendiri yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran tersendiri. Dan bukan tidak mungkin data akuntansi itu sendiri mengandung data manipulasi atau kesalahan-kesalahan lainnya. 2. Dalam menilai suatu rasio baik atau buruk, analisis harus dilakukan dengan hati-hati. Rasio perputaran persediaan yang tinggi belum tentu baik. Mungkin perusahaan melakukan obral besar-besaran dan cenderung mau bangkrut atau mungkin jenis perusahaannya berbeda. 3. Membandingkan dengan rasio rata-rata industrial di Indonesia juga harus dilakukan dengan hati-hati karena banyak trik yang digunakan manajemen untuk memperbaiki rasio. 4. Harus juga disadari bahwa laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan daya belinya. Rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Rasio-rasio ini terkait dengan aset lancar dan liabilitas lancar di laporan posisi keuangan. A. Rasio lancar. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang jatuh tempo. Rasio lancar diharapkan setidaknya bernilai 1. Semakin tinggi rasio lancar, semakin baik. Akan tetapi, rasio lancar yang terlalu besar menggambarkan inefisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancar. B. Rasio cepat. Aset lancar yang liquid mencakup kas, piutang dagang, dan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Persediaan dan beban dibayar di muka dikategorikan sebagai aset lancar yang tidak liquid, sehingga dalam perhitungan quick ratio biasanya tidak dimasukkan. Rasio cepat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya dan jatuh tempo dari dana yang benar-benar liquid. Semakin tinggi rasio cepat, semakin baik dari sisi likuiditas. Akan tetapi, rasio cepat yang terlalu besar menggambarkan inefisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancarnya. C. Rasio kas. Selain kedua rasio yang sudah dibahas, terkadang perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar hutangnya. Artinya, dalam hal ini perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya kas atau setara kas, seperti dana di rekening giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Yang terakhir ada rasio perputaran kas. Rasio ini mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan atau membayar tagihan dan membiayai penjualan. 2. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang termasuk pada rasio ini, yang pertama ada perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Perputaran persediaan
mengukur efisiensi penggunaan persediaan atau rasio untuk mengukur berapa lama dana yang tertanam dalam persediaan untuk berputar dalam periode tertentu. Perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan posisi piutang secara estimasi, umur atau waktu penagihannya. Perputaran aset tetap. Rasio ini menghitung efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir, perputaran total aset. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan penjualan. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Fokus dari rasio profitabilitas adalah pada bottom line dan laba bersih perusahaan. A. Margin laba, profit margin. Rasio ini mengukur berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah penjualan yang dihasilkan. B. Return on asset. Rasio ini mengukur seberapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah aset yang ditanam dalam perusahaan. Dan terakhir, return on equity. Rasio ini mengukur besarnya laba yang diperoleh untuk setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Yang keempat, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. A. Total utang dibanding total aset. Rasio ini mengukur jumlah atau persentase dana pinjaman pihak ketiga terhadap total aset perusahaan. Semakin besar rasio, maka semakin besar pula risiko perusahaan dalam rangka memenuhi liabilitasnya. B. Jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunan. Semakin besar rasio, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas perusahaan dalam membayar bunga tahunan. Kemudian rasio nilai pasar. Dalam menilai kinerja perusahaan, data yang dapat digunakan tidak hanya berasal dari laporan keuangan. Bagi perusahaan terbuka, informasi yang ada di pasar terkait dengan perusahaan dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. A. Laba per saham. Rasio ini mengukur berapa besar bagian laba bersih yang diterima oleh pemegang saham untuk tiap lembar saham yang dimiliki. B. Price earning ratio. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai laba bersih perusahaan. Semakin besar price earning ratio, maka berarti semakin besar pula pasar bersedia membayar untuk laba perusahaan saat ini. C. Market to book ratio. Rasio lain yang biasa digunakan adalah market to book value. Rasio ini menggambarkan kenaikan nilai saham perusahaan dibandingkan dengan nilai buku modal sendiri. Analisis DuPont. Persamaan DuPont memberikan cara lain dalam melakukan analisis terhadap return on equity. Perusahaan di mana ROE dibagi-bagi berdasarkan komponen pembentuknya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing komponen untuk dapat diketahui pada area mana perusahaan perlu untuk ditingkatkan. Pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus kas masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode yang meningkatkan ekuitas, namun tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Sesuai definisi pendapatan, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih atas kepentingan pihak lain, seperti pungutan pajak pertambahan nilai, bukan merupakan pendapatan karena tidak mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Pada akuntansi berbasis akrual, transaksi diakui pada saat terjadinya dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Sedangkan pada akuntansi berbasis kas, transaksi dicatat pada kas diterima atau dibayarkan. Pengakuan pendapatan di waktu penyerahan barang atau jasa. Pengukuran pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang ditimbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi. Yang pertama, penjualan barang. Yang kedua, pendapatan jasa.
Penjualan barang, yaitu pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi. Pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kedua, penjual tidak lagi memiliki kontrol atas barang. Yang ketiga, jumlah pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ada pendapatan jasa. Dalam pengakuan pendapatan jasa, titik paling kritikal berada pada pemberian jasa yang diserahkan. Pendapatan jasa diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Selanjutnya, pengakuan pendapatan selain di waktu penyerahan barang atau jasa. Pendapatan dapat diakui pertama, sebelum produksi, yang kedua, selama produksi, yang ketiga, pada saat selesai produksi, yang keempat, setelah kas diterima. 3. Akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Laba akuntansi adalah laba bersih sebelum pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan dikurangi beban yang dapat dikurangi menurut peraturan perpajakan. Laba atau rugi fiskal adalah dasar perhitungan pajak. Beban pajak adalah jumlah pajak kini dan pajak tanggungan. Pajak kini adalah pajak terutang atas penghasilan dalam satu periode. Liabilitas pajak tanggungan adalah pajak terutang untuk periode mendatang karena perbedaan temporer. Perbedaan temporer dapat berupa 1. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan satu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Yang kedua, ada perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan satu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi. Perbedaan waktu terjadi karena alokasi perbedaan dari beban atau pendapatan akuntansi dan perpajakan setiap tahun. Ini menciptakan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan pengakuan bisa permanen atau temporer. Perbedaan temporer diakui sebagai pajak tangguhan di laporan keuangan. Jika laba akuntansi lebih rendah dari laba fiskal, pembayaran pajak lebih dulu diakui sebagai aset pajak tangguhan. Jika pembayaran pajak lebih rendah dari beban pajak, diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak dapat dipulihkan di masa depan akibat perbedaan esensi dalam peraturan pajak dan standar akuntansi. Contohnya, pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan. 2. Pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan. Dan yang ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak final. Selanjutnya, pencatatan dan penyajiannya. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung dari rugi fiskal yang dapat dikompensasi dan diperbedakan waktu antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang dikenakan pajak. Perhitungannya menggunakan tarif pajak maksimum 30%. Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan adalah aset pajak tangguhan di debit dan penghasilan pajak tangguhan di kredit. Kemudian, jurnal untuk mencatat timbulnya liabilitas pajak tangguhan adalah beban pajak tangguhan di debit dan liabilitas pajak tangguhan di kredit. Selanjutnya ada penyajian pajak tangguhan. 1. Aset dan liabilitas pajak dipisahkan dalam laporan keuangan. 2. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dibedakan dari aset pajak kini dan liabilitas pajak kini.
3. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak dimasukkan sebagai aset atau liabilitas jangka pendek. 4. Aset pajak kini harus dikompensasi dengan liabilitas pajak kini. 5. Beban pajak dari aktivitas normal disajikan terpisah dalam laporan laba rugi. 6. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan terpisah dari tagihan restitusi PPh dan utang PPh pasal 29. 7. Perlakuan khusus untuk PPh final termasuk pengakuan pajak dibayar di muka dan utang pajak. Dan yang terakhir 8. Perlakuan akuntansi khusus untuk surat keterangan pajak termasuk penangguhan pembebanan pada dalam kasus keberatan atau banding serta penyesuaian atas kesalahan mendasar mengacu pada PSAK 25. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan perusahaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar selama periode tertentu. Kegunaan laporan arus kas. 1. Melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 2. Melihat likuiditas dan solvabilitas perusahaan untuk membayar kewajiban dan dividen. 3. Melihat penyebab perbedaan antara laba bersih periode berjalan dengan arus kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasional. Dan 4. Melihat transaksi keuangan yang berhubungan dengan investasi dan pendanaan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas operasi. Terdiri dari yang pertama, arus kas masuk dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa secara tunai atau pelunasan penjualan kredit. 2. Arus kas keluar untuk pembayaran pemasok sehubungan dengan pembelian bahan baku dan lainnya. 3. Arus kas keluar untuk pembayaran beban operasi. 4. Arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman. 5. Arus kas keluar untuk pembayaran pajak. 6. Arus kas masuk dari usaha lainnya. 7. Arus kas keluar untuk pembayaran beban lainnya. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Terdiri dari 1. Arus kas masuk dari penjualan aset tetap dan aset tak berwujud. 2. Arus kas masuk dari penjualan saham entitas lain yang dimiliki sebagai investasi. 3. Arus kas masuk dari penerimaan pembayaran pinjaman pokok yang diberikan kepada entitas lain. 4. Arus kas masuk dari penerimaan pendapatan bunga, pendapatan dividen, atau pendapatan sewa. 5. Arus kas keluar untuk pembelian aset tetap dan aset tak berwujud. 6. Arus kas keluar untuk pembelian investasi saham entitas lain. Dan 7. Arus kas keluar untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Terdiri dari 1. Arus kas masuk dari penerbitan saham sendiri. 2. Arus kas masuk dari penerbitan instrumen utang. 3. Arus kas masuk dari penerimaan pinjaman dari bank atau pihak lain. 4. Arus kas keluar untuk pembelian saham treasury. 5. Arus kas keluar untuk pembayaran pokok pinjaman. 6. Arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman. Dan 7. Arus kas keluar untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode. Pertama, ada metode langsung, direct method, yaitu menyajikan kelompok utama penerimaan kas dan pembayaran kas. Metode ini lebih diutamakan oleh PSAK. 2. Metode tidak langsung, indirect method, dimulai dengan laba atau rugi bersih periode berjalan dan menyesuaikan laba atau rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan. Metode lebih mudah sehingga banyak dipakai oleh perusahaan kecil. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan yang berisi penjelasan yang lebih detail yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang dapat diperlukan untuk memahami laporan keuangan agar informasinya dapat diandalkan. Selanjutnya adalah analisa laporan keuangan entitas. Dasar-dasar akuntansi, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Entitas merupakan suatu badan hukum komersial yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Sebagai salah satu bentuk komunikasi, laporan keuangan berguna untuk yang pertama adalah perencanaan,
yang kedua pengendalian, dan yang ketiga pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan melalui informasi keuangan yang tepat, manajemen entitas dapat menyusun rencana baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Pengendalian merupakan melalui informasi keuangan yang akurat, maka manajemen entitas dapat mengendalikan dan mengawasi serta menilai efektivitas dan efisiensi operasional harian entitas. Dan pertanggungjawaban merupakan melalui informasi keuangan yang tepat, maka pengguna laporan keuangan dapat mengukur kinerja manajemen dan karyawan. Tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya di dalam pembuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Lima pilar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik (PSAK) besar. 2. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga lebih mudah dan sederhana. 3. Standar akuntansi syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah dan entitas berbasis syariah. 4. Standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. 5. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, karakteristik kualitatif informasi keuangan. Karakteristik informasi keuangan mengidentifikasikan jenis informasi yang memiliki kemungkinan besar sangat berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas berdasarkan informasi di dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri atas relevansi, 2. Materialitas, 3. Representasi tepat. Kemudian karakteristik kualitatif meningkat. 1. Keterbandingan, 2. Keterverifikasian, 3. Ketepatwaktuan, dan 5. Keterpahaman. Selanjutnya ada asumsi dan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha entitas dan entitas akan melanjutkan bisnisnya di masa depan. Oleh karena itu, entitas diasumsikan tidak memiliki keinginan maupun maksud untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala bisnisnya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat penghasilan, dan yang terakhir beban. Selanjutnya komponen laporan keuangan lengkap. 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara prospektif atau membuat penyajian kembali akun-akun laporan keuangan. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Merupakan laporan keuangan entitas pada periode pelaporan yang menyajikan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama ada aset. Penyajian aset dalam laporan posisi keuangan dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua ada liabilitas. Penyajian liabilitas di neraca dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas terdiri atas satu akun yaitu modal pemilik. Kemudian pada entitas berbentuk perseroan terbatas, PT Komponen Ekuitas terdiri atas modal desetor dan tambahan modal desetor, 2. Saldo laba, 3. Penghasilan komprehensif lain, dan yang terakhir saham yang diperoleh kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.